Ya, ngomong-ngomongin tentang cinta, teman-teman yang dirahmati Allah, ingat pesan Jalaluddin Rumi bahwa dengan hidup yang hanya sepanjang setengah tarikan nafas, dengan hidup yang sisanya mungkin hanya setengah tarikan nafas ini, jangan kau tanam apapun kecuali cinta. Jangan kau tanam apapun kecuali cinta. Ya. Ternyata ini puncak dari emosi positif. Puncak dari emosi positif. Dan dalam bukunya, teman-teman yang dirahmati Allah, judul bukunya Love 2.0. Jadi Barbara Fredrickson itu yang pertama nulis buku Positivity, yang kedua nulis buku Love 2.0. Ya, kalau seorang profesor tuh nulis buku riset dulu, nggak sembarangan ya. Makanya dia udah puluhan tahun, usianya udah hampir 50-an tahun, bukunya baru 2. Kenapa? Karena dia nulis buku nggak asal nulis, dia riset dulu berpuluh-puluh tahun gitu ya. Ya, saya aja bukunya sekarang udah ada 5 gitu kan. Tapi kalau profesor yang nulis, itu nggak sembarang asal nulis, dia riset, dia begini sampai ketemu ada 10 emosi positif. Ya. Jadi buku kedua Barbara Fredrickson itu namanya Love 2.0. Jadi ternyata gini, kalau kita pengen ngebangun yang namanya emosi positif itu, perbanyaklah yang namanya micro moment of love. Coba diulang apa? Micro moment of love. Jadi pernah sih teman-teman ngerasain micro moment? Micro moment tuh momen-momen kecil ya. Momen kecil gini. Ketika kita ngelihat anak, tiba-tiba kita ada rasa cinta sama anak, terus kita netes air mata. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Itu micro moment of love. Ketika kita ngelihat istri, lihat suami sedang tidur gitu ya, ibu-ibu nih lagi ngelihat mungkin suaminya kelelahan, terus ibunya ngelihat wajah letih suaminya, terus ada rasa cinta itu hadir. Ya Allah, itu micro moment of love. Begitu pula seorang suami ketika melihat istrinya yang capek ngurus anak, terus kita doain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, itu micro moment of love. Atau lagi di mobil, lagi jalan, lampu merah, ngelihat ada pedagang yang sedang kecapean, terus kita doain dia, ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah. Kita ada rasa cinta tuh. Jadi cinta tuh bukan hanya cinta laki-laki perempuan atau orang tua anak. Cinta tuh luas ya. Termasuk ketika kita ada rasa, ya Allah, ngeliat pedagang tuh pengen rezekinya lancar ya Allah. Kalau dia punya utang ya Allah, bantu ya Allah. Kalau dia sedang sempit ya Allah, lapangkan ya Allah. Itu ada rasa cinta. Nah itu risetnya, begitu kita merasakan micro moment of love, itu menyehatkan loh secara fisik. Ini kalau dibahas secara medis juga panjang nih. Ada namanya saraf dalam tubuh kita, namanya saraf vagus ya. Yang itu akan ya bikin kita sehat, bahagia, dapat energi gitu. Nah nih Bu Indah ke Turki bersama semua keluarga yang hadir. Amin ya, doain. Ya, insya Allah nih berangkat bareng 700 orang ya. Berapa pesawat tuh. Amin, doa aja minta sama Allah, nggak ada yang nggak mungkin ya. Ya teman-teman yang dirahmati Allah. Nah itu. Jadi ada yang namanya hormon kortisol, apalah macam-macam, saya nggak paham juga itu penjelasan. Intinya bahwa ini puncak dari emosi positif. Nah latihannya gimana? Coba yuk kita. Saya juga pengen latihan nih. Ya bukan berarti saya tuh sebenarnya setiap kali saya sharing ya sambil belajar teman-teman. Kan kalau belajar baca buku sendirian kan kurang asik ya. Lebih baik belajar saya sharingkan supaya saya juga lebih nempel. Nah untuk menghadirkan micro moment of love ini, kita belajar untuk melihat siapapun, belajar dengan menggunakan kacamata cinta. Ini latihannya nggak mudah nih, tapi worth it untuk kita coba latih terus. Kacamata cinta. Nah itu clue-nya ada di bawah tuh 5M. Apa ciri-cirinya sih kita melihat orang dengan kacamata cinta? Biasanya kita akan berusaha memahami, berusaha memaklumi, berusaha memaafkan, mengasihi, mendoakan. Memahami, memaklumi, memaafkan, mengasihi, mendoakan. Itu kacamata cinta. Jadi kalau orang ada berbuat sesuatu, kita berusaha memahami, oh mungkin dia
begini. Mungkin dia belum paham. Kita berusaha maklum dan kita maafin. Tapi nggak cukup di situ, kita juga doain. Ya, hati. Dan memang ini nggak mudah, makanya untuk bisa ngelakuin ini kita harus nyerap energi dari orang yang rasa cintanya itu luar biasa. Siapa dia? Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah itu, Allah yang bersaksi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu energi cintanya luar biasa. Luar biasa. Ini Allah yang bersaksi loh. Rasulullah itu orang yang ikut menderita kalau ngeliat orang lain menderita. Orang yang empatinya luar biasa. Berat terasa olehnya penderitaanmu, kata Allah begitu. Dan dia sangat menginginkan keselamatan kepada sebanyak mungkin orang. Nah ini puncaknya cinta ya. Raufur Rahim, belas kasih terhadap orang-orang mukmin.